Indonesia, negara yang menyimpan banyak pesona. Sampai di titik atas dengan pemandangan mini Raja Ampat. Bentang pesisir pantai dan daya tarik bawah laut. Tinggi sekali, aku sekarang mau coba snorkeling dulu, penasaran seperti apa di bawah laut. Mengajak Anda bermain dan berpetualang seru. Laut Nusantara membawa Anda menikmati setiap percikan airnya. Inilah Journey Way to Explore. Sudah di Kendari tak lengkap rasanya kalau nggak menginjakan kaki ke pulau eksotis Labengki. Perjalanan dimulai dari Tanasa, yaitu dengan menggunakan speedboat. Jaraknya sekitar 40 km dan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 20 menit. Beberapa pilihan penginapan di pulau ini. Tapi kali ini saya akan mencoba beristirahat di sebuah resort. Akhirnya sampai juga di Labengki. Depan penginapan udah bagus banget pemandangannya. Jadi penasaran gimana sekitar sini, bagaimana daratannya, apa aja wisatanya. Tapi saya istirahat dulu ya, baru aku ajak kamu jalan-jalan. Masih berada di resort, ternyata saya bisa menikmati banyak aktivitas yang menarik loh. Tepat di belakang penginapan ada satu titik pandang, yaitu dari atas dengan pemandangan yang luar biasa banget. Tapi harus hati-hati nih naiknya karena banyak batuan kars yang tajam-tajam. Akhirnya sampai di titik atas dengan pemandangan mini Raja Ampat. Ini kata orang lokal, tapi kalau misalnya saya tetap bilangnya ini Labengki besar. Di sisi belakang ada juga pemandangan yang bagus, yaitu laut dengan bentuk hati. Jadi ini dia pemandangan dari udara. Pulau Labengki besar ini dikelilingi pulau-pulau kecil yang indah dengan struktur batuan kars. Maka dari itu, sejauh mata memandang, suguhan karang-karang besar yang menjulang tinggi mirip dengan Raja Ampat yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas. Sedangkan jika bergeser sedikit ke sisi lainnya, kamu akan melihat pemandangan tepi laut yang menyerupai bentuk hati. Tetap di lokasi yang sama, saya pun ingin bermain olahraga air. Setelah puas menikmati pemandangan di Labengki ini dari atas tebing kars, sekarang waktunya menikmati air lautnya, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu paddling. Paddling kali ini cukup berbeda karena dapat pemandangan pulau kecil dan terumbu karang dengan ikan-ikan yang terlihat dari jernihnya air laut. Bagi saya yang gak biasa, paddling ini cukup sulit dilakukan untuk menjaga keseimbangan saat berdiri. Kuncinya yaitu kaki harus rileks dan tetap tenang.
Tapi kalau ada gelombang air laut, tentu saja saya suka langsung panik dan terjatuh. Saat sudah mulai bisa mengendalikan diri, akhirnya saya bisa deh mengayuh dayung dengan tenang dan menikmati keindahan sekitar Labengki. Mencari keseruan lainnya, saya akan menuju Laguna Mahumalalang atau Blue Lagoon. Untuk menemukan harta karun yang indah, saya harus melewati batuan kars yang tajam terlebih dahulu. Wah, ini dia ya, Bang Gondrong ya. Keren Blue banget. Lagoon. Ini tuh Blue memang sudah lama dibuka untuk umum atau gimana, Bang? Sebenarnya kalau dibuka untuk umum udah lama sih. Ya. Saya di sini 2016 itu udah banyak orang kesini, hanya belum terlalu banyak yang mengeksplor. Belum banyak orang yang kesini. Ya baru-baru sekitar 2018 kesini mulai banyak orang kesini. Aksesnya memang hanya ini nih ya, kayu-kayu gitu untuk bisa ke sana. Iya, karena ini memang kawasan hutan lindung masuknya. Jadi kita tidak boleh merusak kontur alam yang ada di sini. Makanya kita bikinkan dari kayu yang bisa dibongkar ketika sewaktu-waktu tidak dipakai. Kayak gitu. Ini tuh aktivitasnya apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita di sini yang pertama pasti foto. Nah, pasti foto. Setelah itu kalau mau berenang, kita bisa berenang. Tapi kalau mau snorkeling, di bawahnya itu cuma lumpur sih, dalam 5 meteran lah. Cuma ikannya lumayan banyak di sekitaran pinggiran. Ikan baronang, ikan itu. Barakuda juga ada sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Aman kok. Coba ke situ yuk. Oke, mantap. Di balik batuan kars ini terdapat air tawar dengan warna biru yang menyerupai hijau toska yang menggoda. Saya membawa kano dari resort sehingga dapat menikmatinya dengan cara yang berbeda. Airnya yang bening membuat saya melihat ikan-ikan yang berlalu lalang. Ya, itulah sedikit perjalanan saya dalam satu hari untuk merasakan surga tersembunyi di sisi utara kota Kendari. Satu lagi lokasi olahraga ekstrim terbaik yang dimiliki Minahasa, Sungai Nimanga. Sungai Nimanga termasuk dari 7 sungai terbaik untuk kegiatan arung jeram di seluruh Indonesia. Nah, jika Anda traveling ke Minahasa, jangan lewatkan untuk memacu kesenangan di antara jeram-jeram Sungai Nimanga. Lokasi start arung jeram berada di Desa Timbukar, Kecamatan Sonder. Saya bergabung dengan sekelompok wisatawan yang berasal dari Manado. Sebelum memulai perjalanan, seperti biasa, helm dan rompi pelampung harus dikenakan demi keselamatan. Dan para peserta juga harus mendengarkan instruksi dari skipper agar perjalanan menyusuri Sungai Nimanga ini berjalan lancar. Sebelum kita berarung jeram, ada beberapa hal yang Anda harus ketahui mengenai cara berarung jeram yang baik. Kita harus memakai SOP, namanya SOP, standar operasional. Kita sudah perlengkapkan dengan helm, pelampung, dan dayung. Pertama, cara pegang dayung yang benar seperti ini. Di perahu ada kapten, dan tanpa bantuan Anda, kapten tidak bisa berbuat apa-apa. Cara duduk yang benar seperti ini. Dayung mundur. Seperti ini. Dayung mundur. Dayung mundur. Yay, we are ready!
rafting ini dengan hujan-hujanan. Seru banget. Untuk pertama kalinya rafting diberkahi hujan. Minahasa memang menyimpan segudang lokasi istimewa. Banyak potensi wisata baru yang berkembang pesat. Salah satunya, wisata water sport yang berada di Pantai Maukupa, Kecamatan Tombariri ini. Sudah bermain di sungai, di udara, tapi tidak lengkap rasanya pergi ke Minahasa, tidak coba water sport di laut. Dengan kapal kecil, kami mencari titik turun terbaik. Selain mencari karang cantik yang akan menjadi pemandangan kami nanti, kedalaman dan dasar pasir yang cukup luas juga harus dipertimbangkan. Nah, saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Sekarang sudah sama ahlinya dengan Bang. Saya Mas Beni sebagai instruktur sini untuk pembukaan Celebes Dive Walker. Dan Saya Agus Joko, saya dari Bali. Oke, operator di sini. tadi saya udah coba lihat-lihat sedikit websitenya. Ya. Celebes Celebes Dive 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 Walker. Walker. Ya. Kalau misalnya untuk si Walker itu harus seperti apa sih? Selama ini saya ingin memajukan salah satunya di daerah Minahasa ini. Selama ini saya bikin aja di Bali ya. Karena saya orang Minahasa, tidak salahnya saya bikin juga untuk memajukan daerah Minahasa, membuat Sea Walker. Kenapa saya tidak coba untuk di Minahasa sendiri untuk kemajuan pariwisata khususnya Manado. Dua meter pas, baru jalan. Wah, akhirnya saya merasakan berjalan kaki di bawah permukaan laut. Biota laut yang berada di sekitar karang langsung mencuri perhatian saya. Namun, saya tetap harus berhati-hati agar tidak menginjak karang. Saya juga tetap harus memperhatikan keseimbangan tubuh agar air tidak masuk ke dalam helm. Paket wisata Sea Walker terhitung baru bagi wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Sebelumnya, Sea Walker hanya ada di Tanjung Benoa, Bali. Tanah Papua, surga dunia wisata dan keindahan ciptaan Tuhan. Satu lagi yang tersembunyi dari Papua Barat, yaitu Teluk Triton. Untuk menuju ke Teluk Triton, travelers dapat menyewa kapal dari Pelabuhan Kaimana dengan durasi 1-3 jam, tergantung jenis kapal yang digunakan. Sesampainya di Teluk Triton, travelers bisa memilih bermalam di resort yang tak jauh dari bibir pantai dan pasir putih. Suasana hening, deburan ombak, dan angin laut dapat Anda rasakan di sini. Teluk Triton memiliki kekayaan biota laut. Contohnya saja, hiu paus atau whale shark. Jadi, aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mencari whale shark. Hewan ini biasanya berada di dekat bagan nelayan karena terdapat ikan-ikan kecil sebagai makanannya. Kapalku pun mencoba merapat ke bagan-bagan yang ada di tengah laut. Namun, saya kurang beruntung nih travelers. Kata nelayan, sudah beberapa hari ini mereka tak pernah melihat hiu paus. Sampai saat ini telah teridentifikasi sebanyak 97 individu hiu paus di Kaimana yang berukuran antara 3 hingga 7 meter. Akhirnya kami mencoba mencari tempat yang menarik untuk menikmati udara yang sejuk dan bebas polusi ini.
Karakter Pulau Triton ini memang tak kalah menariknya dengan Raja Ampat. Hamparan Pulau Kars dengan hijaunya pepohonan dapat mudah dijumpai di Teluk Triton. Gak perlu jauh dari penginapan, di sini tuh banyak banget hamparan pasir putih kayak di depan aku sekarang. Terus airnya juga udah terlihat. Jernih sekali. Aku sekarang mau coba snorkeling dulu, penasaran seperti apa di bawah laut. Saya pun menemukan lokasi yang menarik nih travelers untuk sedikit merasakan air laut dengan snorkeling. Kondisi air sedang surut sehingga kedalaman hanya sekitar 3 meter saja. Snorkeling kali ini aku ditemani oleh Pak William dan Pak Yusuf. Visibility terbilang bagus dengan kondisi air berwarna hijau toska. Namun memang untuk karang dan ikan-ikan terbilang jarang nih travelers. Namun tetap saja saya melihat ikan-ikan kecil yang sedang berenang bebas. Nah, ternyata terdapat anemon laut nih travelers. Anemon laut ini juga selalu berdampingan dengan ikan Nemo atau ikan badut. Akhirnya selesai juga snorkelingnya ya Pak William ya. Pak William, ini kan kita berada di dekat bibir pantai ya. Bibir pantai, ya. Nah, sebenarnya paling bagus spotnya tuh seperti apa sih kalau di Kaimana, Pak? Kalau di Kaimana sendiri, spot yang paling terkenal itu soft coralnya. Soft coral. Kalau tadi apa Pak yang kita temuin? Yang tadi yang kita temui ini lebih banyak di hard coralnya. Hard coralnya. Ya. Untuk soft coralnya kita bisa sekitar setengah jaman dari sini. Setengah jam dari Setengah sini. jam dari sini. Posisinya di tengah atau di pinggir, Pak? Di pinggir juga. Oh, pinggir juga. Kita bisa temukan soft coral itu di kedalaman 1 sampai dengan 28-30 meter bisa ketemu. Tapi kalau misalnya yang masih pemula gitu, Pak, dengan kedalaman sekitar 3 meter aja sudah bisa menemukan? Bisa ketemu, bisa dapat soft coralnya. Teluk Triton ternyata juga menyimpan jejak peninggalan prasejarah, yaitu berupa lukisan primitif. Lukisan-lukisan berwarna merah bata tersebut tergambar di dinding-dinding kars yang berada pada ketinggian 5-25 meter di atas permukaan laut. Penggambarannya berupa ikan, manusia, kadal, dan telapak tangan. Berdasarkan laporan tim survei Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014, lukisan tersebut merupakan ciri dari peradaban zaman epipaleolitik atau zaman batu tua akhir yang berlangsung 12.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu semua hanya sebagian keindahan dari Teluk Triton ya travelers. Masih ada lagi pesona lainnya yang akan kami infokan bagi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.